Perda 11 dan Perda 13 tahun 2022 itu yang mengeluarkan Kabupaten Bandung sendiri. Di situ jelas runtutannya. Bagaimana tugas KPM dalam hal ini Bupati ya, kuasa pemilik modal, bagaimana tugas komisaris, bagaimana tugas direksi, dan seterusnya dan seterusnya. Itu kan berlapis, bertingkat, berjenjang, Bang. Tetapi hanya dengan selembar surat itu aja seolah-olah komisaris sudah lepas dari tanggung jawab, Bupati sudah lepas dari tanggung jawab. Surat perintah penghentian penyidikan itu. Dan ini kan, makanya saya katakan tadi, ini terlalu kotor dan jorok cara melokalisir kasus ini. Terus begini Bang, berarti luar biasa nih permainannya kotor ya? Kotor Bang. Bener-bener wah nekat lah gitu, nggak takut gitu. Ini kan, ya mohon maaf Bang, saya nggak ngerti nih ya, apakah, saya tanya juga lah sama kayak Pak Presiden nanya, ini kata bajingan ini kasar nggak? Kalau kata Pak Presiden kan nggak boleh, ya kan? Nah ini terlalu bajingan Bupati ini Bang. Kalau menurut saya, waktu itu memang disampaikan bahwa ya nanti kita akan dipertemukan dengan Pak Gubernur, ya kan? Lalu Pak Gubernur mencoba untuk membantu, apakah membantu untuk mendorong penyelesaian di sisi hukum nih Bang ya. Bahkan membantu lawyer juga katanya nih, ya kan? Nah kami nanya, kalau lawyer, kita ngomong dulu ke seluruh kawan-kawan yang lain, Kang, karena belum tentu punya uang semua nih. Enggak, nanti semua diselesaikan oleh Pak Gubernur katanya. Wah, hebat Pak Gubernur. Ya kan? Oke. Ternyata Tentunya kita sumringah dong, ya kan? Ternyata setelah pertemuan itu, Bang, saya WA, masih belum ada, ya kita tahulah kesibukan Pak Gubernur kan. WA beberapa kali, nah terakhir ya udah hilang gitu aja, kayaknya nomor saya diblok. oh, Karena kenapa saya bilang di blok? Saya coba dengan nomor saya yang lain masuk contreng 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita telah membersamai Dr. Tifa dalam persidangan yang ketiga, di mana di situ kami bersama kawan-kawan. Ini juga ada kawan-kawan dari Bandung, Dari Jakarta. Dari Jakarta. Abang dari mana? Bekasi. Dan ada sesuatu hal yang terjadi di Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung. Artinya hari ini kami bersama berjuang untuk melawan kezoliman dan juga kriminalisasi yang hari ini terjadi pada saya, termasuk saya, dengan Mas Suryo, Dr. Tifa, Kurnia, Bang Rizal Padilla dan saya. Dan abang juga nih, ternyata hari ini juga kezoliman itu sampai ke akar-akar rumput ternyata gitu loh. Betul. Jadi saya perkenalkan hari ini Bang Dedet dan Bang Bang Ahmad. Telah terjadi suatu hal yang di luar prediksi dalam usaha bisnis ya, abang ini melalui UMD Kota Kabupaten Bandung. Jadi selanjutnya kami membantu gerakan abang ini untuk memperoleh hak-haknya yang hari ini dijolimi salah satu pejabat-pejabat negara Bang ya. Iya, bukan salah satu, mungkin beberapa pejabat. Luar biasa. Luar biasa emang. Selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Dedet untuk menceritakan kronologi yang terjadi. Apa yang akan kita lakukan dalam perjuangan ini? Saya minta dukungan kepada seluruh rakyat Indonesia, terutama Kabupaten Bandung dan Provinsi Jawa Barat, Ya. untuk segera menyelesaikan kasus yang dialami. Dan dalam persidangan Bang hari ini Bang ya. Udah masuk persidangan, justru itu yang akan kita bicarakan. Oke. Bang. Kita akan. Silakan Bang Dedet. Sebagai perwakilan ya dari kasus ini ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mewakili PKBDS ya. PKBDS itu Perkumpulan Korban Bandung Daya Sentosa. Bandung Daya Sentosa ini adalah BUMD Kabupaten Bandung yang didirikan oleh Bupati yang saat ini masih menjabat, yaitu Dadang Supriyana pada saat itu, di mana telah terjadi kita katakanlah suatu tindak kejahatan korporasi yang merugikan banyak perusahaan, banyak pengusaha, dan tentunya berdampak kepada karyawan, di mana penanganan atas perkara ini saya sebagai selaku korban melihat
ada hal-hal yang sangat janggal, sangat banyak kejanggalannya, Bang Rustan. Seperti itu. Nanti kita akan kupas. Oke, siap. Lanjutkan, Bang. Gimana? Sangat banyak itu apa? Awalnya bagaimana? Kok bisa tertipu nih beberapa orang? Banyak kan? Ada Banyak. berapa orang lagi? Total 19 perusahaan yang tercatat nih, yang bergabung di kami di PKBDS itu, total 19 perusahaan, tetapi kemungkinan di luar kami Ada lagi? informasinya ada lagi. Sementara di kami yang 19 perusahaan ini total kerugiannya sudah mencapai kurang lebih 128 miliar. Luar biasa. Dan diduga kejahatan korporasi ini dilakukan untuk salah satunya ya Bang ya. Kami menduga untuk penggalangan biaya kampanye dari Bupati Petahana Dadang Supriyatna itu. Waduh. Seperti itu, Ya, Bang. saya nggak punya duit, mau nyalon pakai duit orang. Pakai duit orang gitu. Lanjut, Bang. Nah, yang ingin saya sampaikan lebih kepada proses hukumnya yang sekarang ini, Bang. Memang luar biasa ya negara kita ini ya untuk proses hukumnya. Saya melihat dari sekian banyaknya yang menurut kami ya seharusnya terlibat, dan beberapa perusahaan cangkang yang juga seharusnya diusut lebih dalam, ternyata tidak. Makanya saya katakan kemarin di saat persidangan kebetulan saya hadir, saya menyampaikan kepada media juga bahwa kalau saya melihat atau menduga ya, kasus ini telah dilokalisir sedemikian rupa supaya tidak menyentuh sampai ke level-level atas nih, terutama bupati nih, Bang. Nah, seperti itu. Oke, kira-kira yang sudah dilakukan itu apa sekarang, Bang? Sampai mana gitu? Sebenarnya yang sudah dilakukan korban ini tentunya di awal-awal sih kami berusaha secara persuasif ya Bang. Kayak saya sendiri itu sudah menemui bupati juga secara langsung di rumah dinas dan sudah berbicara juga ini mengenai masalah yang ada di BUMD ini dengan kami, ya kan? Tetapi tidak satupun dari langkah-langkah persuasif itu istilahnya mendapat tanggapan positif lah. Termasuk saya juga udah banyak bersurat atau berkomunikasi dengan beberapa lembaga negara lah kita katakan, seperti Kemendagri juga sudah gitu loh. Tapi ya tidak membuahkan. Bahkan kami juga sudah melakukan RDP ke DPR, Bang. Melalui pada saat itu Badan Aspirasi Masyarakat DPR, di mana pada saat itu kata pimpinan BAM tersebut, hal ini akan disampaikan atau ditindaklanjuti kepada pimpinan DPR. Tapi alhamdulillah sampai hari ini saya tidak mendapatkan perkembangan apapun. Bahkan saya coba hubungi pimpinan BAM tersebut juga sudah tidak memberikan tanggapan apapun. Seperti itu. Artinya DPR ini mungkin dia cari yang ada duitnya aja kali ya, Bang ya? Kalau kira-kira nggak ada duitnya dia males gitu, Bang. Saya nggak bisa. Harus kita kejar nih, Bang, DPR, Bang. Karena memang tanggung jawab mereka kan. Terus gini, Bang, yang saya tanyakan itu bisnis apa sih, Bang, sehingga bisa tertipu begitu besarnya nilainya itu? Jadi gini, awal mula kejadian ini, kami ini kan ditawari oleh BUMD Kabupaten Bandung tersebut untuk menjadi supplier. Jadi ini bukan proyek sebenarnya, Bang. Ini memang bisa dikatakan real business. Memang bisnis trading. Trading untuk supply daging ayam ke BUMD Kabupaten Bandung, PT Bandung Daya Sentosa itu. Itu sekitaran bulan Mei atau Juni ya. Pemilik PT itu siapa? Pemilik PT itu? Pemilik PT itu Kabupaten Bandung. Oh, BUMD ya? BUMD. Nah, itu dikatakan sebagai bagian dari program ketahanan pangan. Oh, programnya Pak Prabowo ya? Programnya Pak Prabowo. Tapi disalahgunakan nih kayaknya nih. Itu. Nah, ketika waktu berjalan, pada awal-awal itu Bang, pada awal-awal mulai menjalin kerjasama ini, maksudnya kita supply untuk yang nilainya kecil, kami dibayar, Bang. Oh, dibayar. Kami dibayar. Waktu pengiriman masih dalam jumlah kecil. Akan tetapi itu cuma sekali. Setelah itu mulai terjadi kekacauan. Nah, waktu itu saya belum kenal nih dengan beliau ini. Jadi masing-masing kita katakanlah vendor ya, masing-masing vendor yang supply ke BUMD itu belum saling kenal. Kita justru bertemunya setelah kasus ini mencuat, satu persatu mencuat di media, lalu akhirnya kami saling kontak. Disitulah
kami akhirnya ketemu, berkumpul dan membentuk PKB-DS itu. Apa itu Bang? PKB-DS itu Persatuan atau Perkumpulan Korban Bandung Daya Sentosa. Oh, oke. Jadi PKB-DS. Oke. Nah kebetulan memang DS ini Danang Supriyatna Bang. Dan partainya PKB, jadi udah sekalian aja kita bikin PKB-DS gitu. Oh, PKB, kader PKB ya, Bang? Kader PKB. Terus di atasnya Dadang ini ada lagi yang abang duga Nah, pelaku juga ikut menikmati hasil kejahatan ini. ini supaya kita nggak lompat-lompat ya Bang ya. Supaya tadi kan saya mengatakan bahwa saya menduga keras ini Bang ya, bahwa kasus ini telah dilokalisir dengan banyaknya alur-alur cerita dan BAP yang telah kami sampaikan dipangkas Oke. atau tidak masuk dalam surat dakwaan. Oh. Nah, beberapa yang seharus jadi pelaku kayaknya sengaja ini Bang dilakukan supaya hal ini tidak sampai menyentuh ke bupati. Nah, kalau yang abang tanyakan itu ada lagi nggak di atasnya yang terlibat? Oke. Nah, kalau saya sedikit menyampaikan isu yang beredar di masyarakat pada saat kasus ini mulai mencuat, Bang, di medsos atau di ya media-media sosial atau di media itu dari komen-komenan, justru yang komenan itu masyarakat Kabupaten Bandung sendiri, Bang. Di situ saya melihat satu nama Oke. yang kebetulan nama ini adalah ketua tim pemenangan nih, Dadang Supriyatna. Oh, ketuanya dia ya. Ketuanya yaitu Cucun yang sekarang menjabat wakil ketua DPR. Nah saya nggak tahu, cuman dari isu yang beredar katanya nih Bang ya, bahwa yang mengondisikan ini salah satunya ya Cucun ini. Diduga kuat Cucun. Diduga kuat. Artinya dari duit abang ini dipakai untuk pemilihan waktu itu. Kampanye Kampanye waktu itu. Kampanye. Dan artinya diduga juga ya Cucun kalau emang duit dari itu ya ada. Mungkin perlu saya tambahkan Bang, waktu kami RDP dengan BAM DPR itu, setelah saya menyampaikan panjang lebar mengenai kejadian atau alur cerita ini, salah satu pimpinan BAM itu sempat celetuk Bang. Oh, Sempat celetuk, dari keterangan Bapak dan Ibu yang Bapak dan Ibu sampaikan, saya sudah bisa melihat, ini ada saksinya nih, beliau ikut nih. Saya sudah bisa melihat atau menduga siapa otak di balik ini dan kekuatan besar di belakang ini. oke. Lalu kebetulan saya masih ingat ada salah satu anggota BAM yang juga dari satu fraksi, kalau nggak salah fraksi PAN ya. Nanya tuh Bang, siapa pimpinan? Saya lupa bahasanya pimpinan, Pak Ketua saya lupa. Dijawab oleh salah satu pimpinan itu. Kekuatan besarnya itu siapa? Ditanya begitu kan? Cucun katanya. Oh, Itu ketua BAM yang ngomong. oke. Cucun katanya. Nah, Bang Rustam tahu nggak? Saya nggak tahu ada apa di balik semua ini ya. Tahu-tahu itu kan biasanya kalau RDP itu kan ada siaran live streaming tuh di TV Parlemen. Nah, Kalau Bang Rustam lihat satu-satunya RDP yang live streamingnya di take down itu RDP kami. Malam itu juga langsung take down, dan itu sempat media juga tanyakan ke pimpinan BAM kenapa di take down, alasannya karena memang kami bikin sidang tertutup, rapat tertutup kata dia. Tapi padahal pada saat itu di live streamingnya ada, tahu-tahu di take down. Seperti itu. oke. Terus selanjutnya ini karena dilihat tadi ini berupa kelingkaran ya, diduga kuat kesepakatan jahat lah ya untuk Kesepakatan jahat. Nah, aktor di dalam itu ada nggak indikasi diduga keterlibatan dari institusi Polri? Kalau saya indikasi keterlibatan atau dugaan keterlibatan baik Polri atau Kejaksaan ya ada, karena tipikornya kan ditangani Kejaksaan Bang. Oke. Sementara pidana umumnya penipuan dan penggelapan itu yang menangani Polri. Bahkan ada beberapa LP dari kawan-kawan kami, ada yang di Polres, di Polda ya, di tingkat Polda atau Polres, nggak jalan Bang nih LP, dan saya sudah melaporkan ke Wasidik kalau nggak salah. Tetapi jawabannya normatif saja udah. Seperti itu. Jadi memang tidak jalan sama sekali, dan ada satu hal yang sangat-sangat janggal. TPPU-nya nggak pernah dikejar Bang. Tidak pernah dikejar TPPU-nya. Tidak ada satu kalimat TPPU pun di surat dakwaan, baik itu di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung ataupun dari penyidik Polda Jawa Barat kalau saya ya. Gitu.
Itu Kapolda yang dulu apa sekarang tuh? Kapolda yang sebelumnya yang sekarang. Kan ini baru ganti nih Kapoldanya. Bahkan pada saat ini memang banyak yang aneh Bang. Bahkan pada saat kami bertanya nih ke penyidik, kenapa nggak bisa buka rekening, tidak ditelusuri aliran dana segala macam. Mereka menjawab nggak bisa. Kenapa? Alasannya karena ini adalah pidana umum. Jadi mereka tidak bisa meminta kepada yang diperiksa-periksa ini untuk membuka. Lalu saya ada yang bertanya nih, salah satu dari kami nih, kalau begitu nggak selesai dong kasus ini? Ya memang begitu, susah. Nah ada yang nyeletuk dari satu dari kami nih. Jadi kalau kayak gini, paling enak jadi penipu dong. Tahu nggak Bang jawaban penyidiknya ke kami? Memang paling enak jadi penipu kata dia. Gila nggak jawaban penyidik? Biasa, ya? Polda Jawa Barat nih. Harusnya dilaporin. Ini saya bongkar aja nih Bang. Propam tuh. Jawabannya sampai seperti itu. Memang paling enak jadi penipu katanya. Saya bingung kan. Ini. Terus yang pernah saya dengar dari abang tuh ada anggaran APBD-nya itu. Nah itu bagaimana cerita itu Bang? Nah yang lucunya lagi, dapat informasi. makanya saya melihat banyak indikasi, kita menduga-duga banyak indikasi bahwa memang telah dalam tanda kutip ya, ini telah main-main nih dalam menangani kasus ini. Kenapa Bang? Saya pernah menyampaikan juga beberapa waktu lalu, waktu podcast dengan salah satu tokoh juga kita, bahwa ada pemberian dana hibah dari Kabupaten Bandung, Pemda Kabupaten Bandung atau pemerintah Kabupaten Bandung ke Polda sebesar 15 miliar. Polda apa nih? Polda Jawa Barat. Oh, ada ini ya, ada. Ada datanya, saya juga ada. Justru itu saya yang buka Bang. 19 miliar. Nah, ini kan yang jadi janggal itu begini Bang. Katanya nih, saya lihat beberapa media sosial itu, Bupati kan selalu ngomong nih, pemangkasan anggaran, banyak program yang dipangkas, bla 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 bla. Tapi bisa memberikan dana hibah ke Polda. Oh, abang mencurigainya apa tuh? Nah, saya mencurigainya, ini kan sebenarnya nggak boleh Bang, maksud saya. Ya kan, nggak boleh karena apa? Jangan sampai ada konflik kepentingan dong, sebab ada kasus Kabupaten Bandung yang sedang ditangani oleh Polda. Dan dalam BAP saya beberapa kali menyebutkan nama Bupati Dadang Supriyatna. Tapi hilang kan nama itu ya? Nggak pernah ada hilang nama itu. Berarti kita paham lah ya kalau. Kita paham seperti itu makanya Bang. Coba untuk ini abang ini bagaimana tanggapannya mengenai kasusnya sendiri gitu? Oke. Jadi kalau kita memang lihatnya ini di lokalisir, jadi hanya kambing hitam beberapa orang saja, karena ada keterlibatan yang lain yang lebih besar. Oke. Siapa? Menduganya siapa? Ya ada beberapa yang sudah disebutkan ya. Siapa? Bang. Ada bupati. Oke. Karena pertama fungsi bupati ini juga sebagai pengawasan. Oke. Kemudian dari Perda juga ada kepemilikan saham 70%. Oh, oke. Bupatinya? Pemda, Pemkap. Pemdanya 70%. Pemkapnya. Ya. Kemudian ketika kita tagih itu kan alasannya belum dibayar sama customer mereka. Nah harusnya dia juga melaporkan dong secara pidana juga. Tapi sampai sekarang nggak ada. Terus? Kemudian juga kita lihat juga dari beberapa bukti ayam ini yang sudah dikirim itu kemana? Itu kan harusnya ada catatan juga. Jadi selama ini nggak tahu nih ayamnya dibuang kemana, ngambil dari mana atau gimana? Jadi kita tahu ke customer, Jaya Frozen gitu ya. Tapi setelah itu juga penelusuran itu juga masih belum jelas. Oh gitu. Ya. Jadi beli barang dalam karung tuh ya? Beli kucing dalam karung gitu ya? Kok bisa abang sendiri bisa jadi ikut-ikutan kalau nggak tahu ini buang kemana, bagaimana, kok bisa kecebur di situ gitu? Ya kita lihatnya kan Perseroda ini ya, BUMD ya, pemerintah. Kalau awalnya kita percayalah dengan pemerintah gitu ya, tapi faktanya kan kita terjerumus ini. Gitu. Dan memang ya namanya ini ya penyesalan selalu di akhir. Kalau di awal pendaftaran kalau kata orang. Nah ini kita memang kena dampaknya ya PHK, kemudian juga usaha berhenti, kemudian juga kewajiban bank, kewajiban investor,
kemudian ke keluarga. Dampak-dampak ini harusnya negara itu juga justru harus mengangkat itu rakyatnya untuk bisa hidup Sejahtera, ya? tumbuh, ya sejahtera, menciptakan lapangan kerja, unit bisnis bisa berkembang, kemudian juga itu tentunya akan berdampak kepada negara itu. Tapi Betul. justru ini rakyat ini dimiskinkan gitu. Oke Bang. Kurang lebih itu sih. Oke. Selanjutnya kan masih ini kan dalam persidangan nih Bang. Ya. Nah, harapannya bagaimana dan langkah-langkah apa Bang? Atau enggak meramaikan persidangan supaya kasus ini lebih bisa didengar oleh masyarakat, bisa didengar oleh Pak Prabowo sendiri gitu loh. Karena ini program Prabowo nih rupanya yang mau dijalankan tapi disalahgunakan kan gitu Bang. Gimana Bang? Langkah-langkanya Bang? Saya Langkah mungkin kita. disclaimer langkah sedikit gimana? nih Bang. Sebenarnya ini tidak bisa dikatakan program Prabowo, tetapi BUMD ini menjual program Pak Prabowo ini untuk melakukan kejahatan korporasi ini Bang. Oke. Itu. Nah, untuk persidangannya sendiri, saya berharapnya seperti ini Bang. Persidangan ini benar-benar terbuka karena beberapa waktu persidangan terakhir kemarin kami sempat meminta untuk bisa seperti melakukan pengambilan video, live streaming, tetapi hakim tidak mengizinkan dengan alasan ini sidang sudah dibuat terbuka. Jadi kalau mau yang hadir, silakan datang ke pengadilan ini. Nah, maksud saya begini loh, jangankan masyarakat umum, kami di antara korban ini saja, ada yang sudah banyak, istilahnya banyak yang tidak bisa untuk hadir itu dengan berbagai macam alasan. Masalah biaya, masalah waktu. Nah, ini kan menjadi perhatian publik kok. Kesannya sengaja kayak ditutupi gitu loh. Walaupun mereka ngomong ini kan terbuka, silakan kalian hadir. Tapi kan kita tahu kapasitas ruangan sidang ini banyaknya berapa sih? Kalau saya kan berpikir gini Bang, alangkah lebih baiknya ini dibiarkan, yang mau live silakan. Jadi masyarakat cukup duduk di rumah untuk menonton ini, tentunya menjadi lebih tertib. Betul. Nah makanya saya melihat dugaan lokalisir kasus ini itu sangat kuat sekali Bang. Bisa saya katakan ini dilakukan penanganannya dengan sangat kotor dan jorok cara mainnya. Karena memang yang seharusnya jadi tersangka, bayangkan aja nih Bang. Direktur keuangan yang seharusnya tahu tuh aliran keuangan perusahaan dan melihat aliran keuangan perusahaan mitranya itu. Ini saja nggak jadi tersangka, padahal ikut dengan aktif. Pada saat penanganan kontrak dengan para vendor, saat ngelobi vendor juga, ini nggak kena. Lalu ada satu perusahaan cangkang, ini nama orangnya Heri Santoso, aliasnya Alim, dari PT Multisinergi Prima. Nah ini perusahaan cangkang Bang, jadi kayak saya nih, duit perusahaan saya itu ngalirnya ke Alim ini. Dan Alim ini dari total 128 miliar itu, perkiraan saya menerima atau menampung dana sekitaran 80%-an. Artinya sekitar 80-90 miliar ada di kami store ke Alim ini. Store-nya untuk apa? Karena kami diarahkan oleh Direktur Utama BUMD itu untuk membeli komoditi tersebut ke Alim ini. Dia ngomong Alim inilah sebagai supplier atau pemasok terbesar. Kalau di bisnis daging ayam itu istilahnya RPA, rumah potong ayam. Dan banyak kejanggalan tentang Alim ini yang kami sampaikan ke penyidik. Misalnya, diduga bahwa dia tidak pernah mengirimkan barang-barang tersebut. Atau kalaupun mengirimkan, mungkin hanya 10% sampai 15% dari total pesanan kami. Sisanya fiktif. Jadi dokumen saja yang beredar. Nah, Alim ini sebenarnya saya ternyata kawan lama Bang. Kenal sebelumnya juga udah kenal rupanya. Dia bukan pemain besar. Alim ini cuma pedagang ayam di Pasar Raja Wali, Pademangan. Masih berdiri sampai sekarang tuh. Toko ayam segar Alim. Lihat aja di Google ada itu. Ada fotonya dia juga. Nah, kan seharusnya begini Bang penanganannya. Saya memberikan nih invoice, bukti transfer ke Alim, ya kan? Nah seharusnya Alim ini karena nggak punya RPA, logikanya kan dia pesan lagi di tempat lain. Nah kenapa nggak dilacak sampai ke sana loh, maksud saya gitu loh. Logikanya kan gini Bang, kalau Alim beli ke tempat lain, artinya kan ada storan Alim di situ, ada transferan. Ini nggak pernah dilacak sampai sedalam ini. Dan ada satu lagi yang janggal Bang.
tempat ada nih, kalau dari Polda menyampaikan ini Alim ini ada kok beli ini. Ya ada, tapi ternyata bukan nama RPA bang, nama itu nama pribadi. Misal nih Rustam, jadi dia beli ke Rustam, dia beli ke Ahmad. Kan nggak bisa dengan kuantiti sebesar itu kayak beli kilo-kiloan di pasar. Ini tontonan, karena kami PO ke Alim itu seminggu kurang lebih 200-300 ton bang. Itu ibaratnya kebutuhan sekota satu provinsi mungkin habis itu, diborong dia semua. Bagaimana mungkin belinya ke nama-nama pribadi gitu loh. Jadi kayak ada namanya Lia misalnya atau apa. Jadi Masa ia nggak melihat kejanggalan itu gitu loh. Jadi sepertinya memang sudah direncanakan ya. Sudah direncanakan. Nah, kejanggalan berikutnya kami sampaikan ke penyidik bahwa ini tidak bisa dikatakan kejahatan biasa. Sebab apa? Korban ini ada 3 gelombang nih bang, 3 klaster. Gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3. Kayak kami juga ya. Ada Kayak klaster, ya? kayak status Bang Rustam, 3 klaster. Bang Rustam klaster berapa kemarin? Klaster pertama. Oh, klaster pertama, Saya iya. jagoan klaster pertama. Itu. Jadi maksud saya gini loh. Klaster pertama itu kami bang, saya. Setelah saya kena nih, seharusnya nih ya, kan tidak berlanjut lagi, dihentikan. Tetapi ternyata ada lagi gelombang keduanya. Oke. Lalu ada lagi klaster ketiganya. Kan ini udah direncanakan kalau kayak gini bang. Nah, ada satu kejanggalan lagi bang, di surat dakwaan nih saya kasih tahu nih. Di surat dakwaan itu disebutkan bahwa komisaris telah memerintahkan direktur utama BUMD ini untuk menghentikan bisnis ini. Akan tetapi direktur BUMD ini mengindahkan perintah komisaris tersebut. Saya ini kadang-kadang kayak apa ya melihatnya ya. Kadang-kadang saya bertanya gini loh Pak. Ini yang bodoh penyidiknya atau kami vendor ini gitu. Karena gini loh. Apakah dengan semudah itu tahu-tahu memerintahkan hentikan bisnis ini, lalu dianggap tanggung jawab mereka lepas begitu saja gitu loh. Padahal jelas-jelas bang, dalam melaksanakan bisnis BUMD itu kalau kita runut PP 54 tahun 2017 ya tentang BUMD, lalu ada lagi Perda 11 dan Perda 13 tahun 2022 itu yang mengeluarkan Kabupaten Bandung sendiri. Di situ jelas runtutannya. Bagaimana tugas KPM dalam hal ini Bupati ya, kuasa pemilik modal, bagaimana tugas komisaris, bagaimana tugas direksi, dan seterusnya. Itu kan berlapis, bertingkat, berjenjang Bang. Tetapi hanya dengan selembar surat itu aja seolah-olah komisaris sudah lepas dari tanggung jawab. Bupati sudah lepas dari tanggung jawab. Surat perintah penghentian penyidikan itu. Dan ini kan, makanya saya katakan tadi, ini terlalu kotor dan jorok cara melokalisir kasus ini. Terus begini bang, berarti luar biasa nih permainannya kotor ya? Kotor bang. Bener-bener wah nekat lah gitu, nggak takut gitu. Ini saya buka-bukaan aja nih bang. Selepas sidang kemarin, salah satu dari kami, Bu Vita, itu menemui orang pengadilan. Oke. Orang pengadilan itu sendiri mengatakan seperti ini ke Bu Vita. Bu, nasib korban ini di tangan kalian sendiri. Kasus ini memang telah direkayasa oleh D1. Siapa tuh D1? Itu orang pengadilan yang ngomong ke Bu Vita. D1 siapa D1? D1 ya Dadang Supriyatna. Nanti boleh panggil Bu Vitanya. Sebenarnya saya ngundang Bu Vita nih, karena beliau lagi di Polda terkait laporannya gitu loh. Jadi dia nggak bisa hadir, harusnya dia hadir hari ini. Nanti kita panggil Dadangnya aja sekalian ya. Ini orang pengadilan yang ngomong bahwa kasus ini betul telah direkayasa oleh D1. Waduh, ngeri. Bupati Kabupaten Bandung, Dadang Supriyatna. Oke bang. Kan nggak mungkin bang, sekian banyak ini. Minimal pasal 55-nya aja ada dong. Ikut serta, yang ikut serta, membantu segala macam. Ini cuma 2. Direktur utama BUMD-nya dan direktur utama perusahaan yang menjadi cangkangnya itu. Yang lainnya kemana? Masa ya kejahatan koruptor ya atau menipu orang ratusan miliar dilakukan 2 orang ini saja tanpa kepala daerah tahu. Nggak mungkin. Ditambah ini di rootnya ini orang baru, bukan orang Kabupaten Bandung tapi baru dikenal oleh bupati, berani melakukan itu di daerah orang. Itu saja kalau menurut saya bang. Luar biasa ya. Terus begini bang, si bupati ini kan pasti punya atasan bang ya.
Menteri Dalam Negeri lah. Mendagri ya. Sedangkan di bawah itu kan ada organisasi bupati yang dipimpin itu siapa bang? Apkasi. Apkasi. Ketuanya siapa bang? Pak Bursa. Bang Bursa Junubi. Assalamualaikum Bang Bursa. Mungkin Bang Bursa kenal saya, Rustam, adiknya almarhum Nuku. Istrinya Rizka Karmila bang. Ini saudara saya bang, kawan saya. Kira-kira nih bang, Bang Bursa itu tahu atau Tito pun tahu nggak kasus ini bang? Kalau Pak Bursa saya kira nggak tahu ya, karena memang beda kabupaten. Pak Bursa kan bupati. Tapi kan dia ketua kan, artinya Oh, dia ketua Apkasi. mengamati dong. Mungkin beberapa kepala daerah sudah banyak yang tahu. Tapi kalau Bang Rustam menanyakan apakah Kemendagri atau Pak Mendagri yang tahu, saya pastikan tahu. Karena saya udah mendapat cerita juga. Mendagri siapa bang? Mendagri. Pak Tito, Tito siapa? Tito Karnavian, Mantan Kapolri dulu mantan ya? Kapolri. Terus bang, bagaimana ya ceritanya bang? Dia bisa tahu, tapi menyikapi ini seperti apa? Apakah dia membiarkan atau dia membantu rakyatnya? Saya nggak pernah ketemu langsung, cuman Oke. dari kawan korban yang lain, Bang. Oke, korban Itu lain, Bang. ya, cuman saya mendengar saja bahwa Pak Tito sudah tahu masalah ini. Oke. Bahkan informasinya Pak Tito udah nelpon ke si Dadangnya sendiri. Oke. Nah gitu kira-kira. Oke, terus bagaimana itu yang abang tahu bagaimana tuh? Siapa yang bertemu dengan Pak Tito? Bagaimana tanggapannya dan bagaimana hasilnya? Jadi hari ini kita belak-belakannya bang, biar rakyat tahu, biar rakyat dengar gitu kan. Mudah-mudahan juga Pak Tito dengar nih dengan adanya. Itu bukan sebenarnya gini Bang, bukan saya nggak mau menyampaikan, tapi bukan ranah saya lah. Lebih baik yang langsung terkontak dengan Pak Mendagri yang menceritakan. Bukan, nanti. tapi kan gini, artinya saya juga sedikit banyak udah dengar dari abang. Yang abang tahu, yang abang dengar, yang abang dapat cerita seperti apa. Nanti tinggal kita Oke. pelakunya. Ini yang saya dapat ceritanya ya, bahwa telah Pak Mendagri ini nih, Nah. Pak Tito pernah kontak ke Dadang Supriyatna. Di situ Dari awal bang, bagaimana dia bisa mengontak informasi dari siapa? informasi dari salah satu korban, Oke, dari siapa salah satu korban itu? Pak Faisal. Siapa Pak Faisal? Biar jelas. Ini kan bukan orang biasa juga nih Pak Faisal nih. Oh nggak bisa diungkap Hah? itu. Oke, tahan ya. Oke, terus Tahan. lanjut gimana? Jadi kalau dari cerita yang saya dapatkan, si Dadang ini memang menjelaskan ke Pak Mendagri bahwa kasus ini sepenuhnya kesalahan dari direksi BDS. Lagi-lagi dia cuci tangan itu satu. Yang keduanya, dia menyampaikan bahwa komoditi ini atau daging ayam yang dikirimkan oleh para korban ini itu dijual dengan harga lebih murah oleh perusahaan cangkangnya tadi, PT Cahaya Frozen Raya. Di sini saya melihat artinya kan dia tahu nih bahwa dijual dengan harga lebih murah, artinya kan bakar uang, TPPU. Nah, nanti Bang, yang ketiganya dia menyampaikan langkah yang sudah dia ambil bahwa sudah melakukan PKPU, pilot, akan mempilotkan. Kalau nggak salah saya nih dari yang cerita yang saya dapatkan, yang saya dengar, Pak Mendagri nanya, emang asetnya berapa? Cahaya Frozen Raya ini. Dijawab sama si Dadang, lagi dihitung oleh kurator. Nah ini kan, jadi dari jawaban ini Bang, saya ingin menanggapi dua hal saja. Yang pertama, dia tahu bahwa si Cahaya Frozen Raya telah melakukan bakar uang, menjual lebih murah. Kan itu kejahatan doang. BUMD dia lagi nih, BUMD Kabupaten Bandung. Seharusnya yang melaporkan ini ke ranah hukum, bukan kami korban. Ya dia sendiri dong melaporkan. Itu pertama. Nah ini anomali, maksud saya bertolak belakang keterangan dia. Yang kedua sama yang ketiga akan saya jelaskan ini. Yang kedua dia ngomong melakukan PKPU. Loh, dia sudah tahu bahwa ini bakar uang, TPPU, tapi melakukan PKPU. PKPU ini kan perdata, Bang. Penundaan kewajiban pembayaran utang. Ini kan dua hal yang bertolak belakang ini. Dia di satu sisi dia tahu bahwa ini kejahatan, tapi di satu sisi langkah yang diambil adalah langkah perdata. Jadi ini saya nggak ngerti, ini bupati ini pernah belajar dulu nggak sebelumnya? Atau retreat yang selama ini untuk kepala daerah itu ada gunanya nggak sih? Ya maksud saya dari keterangan si bupati ini ke Pak Mendagri kan terlalu on ini bupati ini. Nah, Ya kan? Mendagri itu bagaimana tanggapannya melihat bupatinya kayak abang tadi agak on? Nah, jadi gini Bang, kalau Pak Mendagri saya lihat karena ini udah masuk ke ranah hukum, beliau tidak mau mencampuri terlalu dalam, kan tidak bisa intervensi Bang kalau udah kayak yudikatif. Kan seperti itu.
Tapi saya yakin Pak Mendagri pasti memantau ini. Saya yakin Pak Mendagri tidak ingin ada kepala daerah yang menjadi anak buah dia yang nakal seperti ini. Itu yang saya yakini. Nah, perlu saya sampaikan juga Bang, keterangan dari yang diberikan oleh si Dadang ke Pak Mendagri ini sangat berbeda dengan keterangan yang awal-awal dia berikan ke saya. Waktu saya ketemu dia nih, ya kan? Kalau ke saya dia ngomong, sudah diperintahkan melakukan ke PKPU, saya nanya, emang asetnya di mana? Waktu itu saya manggil dia masih Kang DS. Kang, oh cukup, kita udah hitung. Ada 200-300 miliar cukup untuk bayar kalian. Oke. Ternyata yang terjadi hari ini apa? Pak Ahmad jelasin. Ada nggak asetnya? Gimana Pak Ahmad? Aset nggak ada. Oke. Terus yang ada apa Pak Ahmad? Agak kenceng Pak Ahmad. Ya, kalau Nggak ada artinya berapa? Nggak ada sama sekali atau ada dikit-dikit gitu? jadi kalau BUMD atau Perseroda ini, dia kan semua asetnya kantor itu sewa. Oh, Kemudian kendaraan operasional juga sewa. Nggak ada aset. Gitu. Kemudian si customernya BDS BUMD Perseroda ini itu kan Cahaya Frozen. Kemarin di PN Jakarta Pusat itu jadi terakhir ini asetnya juga nggak jelas, nggak ada. Jadi semua Itu. bohong Bang. Maksud saya gini loh. Awalnya saya juga punya video lawyernya ngomong kok. Saya pernah kami ini dikumpulin oleh lawyernya BUMD ini Bang. Mengenai perihal PKPU ini saya tanya. Anda sebelum melakukan PKPU ini Anda tahu nggak asetnya berapa? Karena PKPU ini nggak sembarangan Bang. Kita harus tahu dulu yang mau kita PKPU ini ada aset nggak? Ada kemungkinan nggak untuk melakukan pembayaran? Dia jawab, asetnya 200-300 miliar. Ada videonya dan ini akan saya buka nanti. Jadi ketika berhadapan dengan kami, dia berbohong lagi, menipu lagi. Tapi ketika ditanya oleh Pak Mendagri, lain lagi jawabannya. Baru mau dihitung kurator. Ini kan, ya mohon maaf Bang, saya nggak ngerti nih ya, apakah, saya tanya juga lah sama kayak Pak Presiden nanya. Ini kata bajingan ini kasar nggak? Kalau kata Pak Presiden kan nggak boleh. Ya kan? Nah ini terlalu bajingan Bupati ini Bang. Kalau menurut saya, Bajingan nggak pakai tolol, nggak pakai tolol. aduh. Nah, kalau bajingan tolol ntar saya kena hak cipta, Bang. Karena itu udah ada yang punya tuh bajingan tolol. Ntar Rocky Gerung malah ini saya nuntut royalti lagi. Oke, Ya kan? nah, sekarang gini Bang, artinya Bang. Harapannya Abang nih kepada Mendagri nih, ini kan anak buahnya langsung nih Bang. Bagaimana? Dan kayaknya kita mesti juga nih, kita ketemu Mendagri Bang. Untuk menanyakan, menindaklanjuti kasus ini bagaimana Pak Mendagri, Pak Tito Karnavian. Kasihan dong, orang uangnya sampai habis, sampai ada yang miskin Bang ya. Dari mendingan langsung miskin Bang ya. Nih, saya ceritakan daripada beliau menceritakan. Ada satu hal dengan beliau ini yang membuat saya, kalau dibilang sedih, super sedih Bang. Ini kawan nih ya. Jadi waktu itu kita pulang dari salah satu lembaga ya, Pak Ahmad ya. Saya ngomong ke beliau. Saya tahu beliau ini udah nggak punya kendaraan. Pasti naik kendaraan umum kan. Saya nanya ke beliau ini nih, Pak Ahmad pulangnya bareng saya saja. Kebetulan beliau waktu itu ngomong mau ke salah satu tempat. Saya bilang, oh ya satu arah. Nanti Pak Ahmad turun di suatu tempat, tinggal naik ke taksi online. Ya kita kan nggak boleh nyebut merek nih Bang, ya kan? Taksi online lah. Begitu sampai di perempatan Cempaka Putih, saya ngomong, Pak Ahmad turun depan ini aja nih, udah dekat nih tujuan, tinggal klik aja. Jawaban beliau apa Bang? Yang bikin saya miris. Enggak Pak Dedet, saya naik antar ke stasiun busway aja, karena saya lagi efisiensi. Busway kan cuma 3.000 kata dia. Gila nggak Bang? Ini dari miliarder sampai uang ribuan aja, saya terdiam pada saat itu. Sepanjang jalan saya dengan rekan saya membicarakan beliau aja nih. Artinya luar biasa. Dan bayangin aja tuh Bang, biadabnya nih. Dan si Dadang Supriyatna sebagai bupati tidak pernah sekalipun menanggapi kami ini. Baik pada saat-saat sebelum kasus ini mencuat secara persuasif ataupun saat ini gitu. Dia merasa super mungkin Bang. Cuman dia lupa Bang. Ya kan? Dia lupa istilah Vox Populi, Vox Dei itu Bang. Nah itu aja. Sekuat apapun dia, saya cuman pegangan saya satu. Baru semalam saya lupa itu. Salah satu orang pemerintahan juga ngomong, kalau nggak salah saya ya salah satu menteri atau apalah saya lihat di medsos ya. Tidak ada orang kuat di Indonesia ini, nggak ada yang kebal hukum kata dia. Makanya saya siap aja, saya mau bongkar-bongkaran aja nih Bang.
memang tempat ini tempat bongkar-bongkaran. Nah iya, Tapi artinya begini, Bang, ini pertama kalau menurut saya Pak Tito Karnavian harus kita datangi nih, Bang. Artinya untuk minta pertanggungjawaban dia sebagai kepalanya gitu, Bang. Kedua itu perlu juga PKB nih, Bang. Karena kan Dadang ini kan diduga memang dia kader. memang dia kader PKB, Kader ketua PKB. ketua DPC PKB Kabupaten Bandung. Dan Cucun juga katanya PKB juga kan. Ya Cucun juga PKB. Artinya ini kan saat itu duit itu dipakai untuk kampanye, diduga Kuat untuk kampanye. Berarti kalau menurut saya perlu juga kita bawa mobil komando nih ke situ nih. Supaya Kalau- kita tahu bahwa ini kejahatan yang luar biasa. Orang yang miliarder bisa jadi miskin loh dibikin ini. Ini Pak Prabowo Subianto tolong juga kasus ini dilihat, diselesaikan gitu. Kalau memang ada ketidakbenaran yang menjalankan tugasnya ini sebagai pejabat negara, saya rasa dicopot, dipanggil lah paling tidak. DPR juga harus seperti itu melihat. Jadi gini Bang, saya ingin sampaikan juga di sini ya Bang, kan Bang Rustam tadi ngomong ini memang tempat buka-bukaan bongkar-bongkaran. Jadi saya sampaikan, hampir seluruh lembaga sudah kami datangi, sudah kami ketuk pintunya, sudah kami surati, termasuk misalnya contoh nih Bang, yang terdekat dari Kabupaten Bandung deh, Gubernur Jawa Barat, Oke, siapa Gubernur Jawa Barat? Yang sekarang Kang dulu? Deddy Mulyadi, Yang sekarang yang sekarang Oh sekarang. Kang bersurat sudah, Kang siapa namanya? Kang Deddy Mulyadi, Oh, Kang Deddy Mulyadi. bersurat sudah, ya, mendatangi ke gedung sate sudah, tidak ada tanggapan apa-apa. Padahal ini kan di depan hidungnya dia ini, Oke. ya kan? Itu baru satu. Sebentar Bang, saya pernah dengar juga katanya Abang sempat dipanggil juga sama utusannya Kang Deddy. Sempat dipanggil Gimana, Bang? utusan KDM, jadi setelah sempat viral di medsos, jadi kita ini kan karena sudah bersurat ke bermacam lembaga negara yang seharusnya menjadi tempat untuk mendapatkan keadilan, karena tidak ditanggapi, akhirnya kita yaitu tadi menggunakan Vox Populi, Vox Day tadi Bang, ya kan? Akhirnya saya inisiatif dengan kawan-kawan yang lain, udah kita ramein aja di medsos deh. Ternyata benar. Kebetulan alhamdulillahnya salah satu tokoh besar, tokoh nasional yang saya hormati waktu itu bersedia untuk kita podcast. Meledak tuh, sempat meledak. Nah, setelah itu kami dihubungi tuh oleh ya katanya sih orangnya KDM. Ya kan? Nah, saya dengan 3 orang rekan korban lainnya menuju ke sana. Ketemu kan? Ketemu di Bandung. Nah, beliau menyampaikan Tempatnya di mana tempatnya? itu di kafe di daerah Pasteur kalau nggak salah, saya ketemunya dekat gedung sate kalau nggak salah, Oke. kafenya itu Berarti kan dekat gedung sate. fake ini memang ada pertemuan. Memang ada pertemuan. Nah, waktu itu memang disampaikan bahwa ya nanti kita akan dipertemukan dengan Pak Gubernur, ya kan? Lalu Pak Gubernur mencoba untuk membantu, apakah membantu untuk apa namanya ini, mendorong penyelesaian di sisi hukum nih Bang ya, bahkan membantu lawyer juga katanya nih, ya kan? Nah kami nanya, kalau lawyer kita ngomong dulu ke seluruh kawan-kawan yang lain Kang, karena belum tentu punya uang semua nih, enggak, nanti semua diselesaikan oleh Pak Gubernur Wah, katanya, hebat Pak Gubernur. ya kan? Oke. Ternyata Tentunya kita sumringah dong, ya kan? Ternyata setelah pertemuan itu Bang, saya WA, masih belum ada, ya kita tahu lah kesibukan Pak Gubernur kan. WA beberapa kali, nah terakhir ya udah hilang gitu aja, kayaknya nomor saya diblok. oh, Karena kenapa saya bilang diblok? Saya coba dengan nomor saya yang lain masuk contreng 2, tapi kalau nomor saya yang satu itu cuma contreng 1 gitu. artinya Pak Gubernur nih omong-omong juga kayaknya. Apa gimana Bang? Saya nggak ngerti lah itu, biar masyarakat Nah, Jawa Barat yang nilai ya Bang ya. Yang jelas terhadap kasus kami ini yang sebenarnya bisa secara apa namanya, secara sistemik lah kita katakan ya Bang ya, merusak citra Jawa Barat sendiri. oh, oke. Beliau diam. Yang jelas yang kami alami itu fakta yang kami alami, yang kami sampaikan. Diam. Karena apa? Bukan sekali 2 kali juga kami bersurat Bang. Tanda terima itu banyak. Ya kan, termasuk bersurat ke Jatim untuk audiensi. Ya kan, kalau ke Kejati kan audiensi saja Bang juga. Ke Polda Jawa Barat juga saya minta audiensi juga nggak ditanggapi. Lalu kalau ke lembaga negara ya udah banyak lah Bang. Satu-satunya yang menanggapi kami ini adalah LPSK. Alhamdulillah. LPSK. Tapi Itu top itu.
Ya betul-betul mendampingi bang, betul-betul memberi arahan, betul-betul bekerja lah. Ya tetapi kita kan tahu LPSK apa sih bang? Ya kan, kalau yang lain ya udahlah. Artinya pesan ini untuk Oh ya, saya sampaikan ada yang saya lupa bang. Bahkan waktu itu kami pernah bersurat ke presiden bang. Ke presiden bang. Oh, presidennya siapa nih? Jokowi. Pak Prabowo. Oh, Pak Prabowo. Presiden Pak Prabowo. Dan oleh Sekretariat Negara Setnek, surat itu dijawab bang. Saya pegang suratnya ya, kebetulan hari ini nggak saya bawa. Tadi nanti saya saya lihatin. suruh bawa tuh. Itu surat itu Setnek menyurati balik ke Gubernur Jawa Barat Oke. dengan alasan karena atas surat dari kami, ya, bahasanya begitu ya kira-kira ya. Karena kasus ini terjadinya di wilayah, mohon diberikan atensi. Ke gubernur, surat itu ditujukan gubernur, itu pun nggak ditanggapi bang, presiden loh bang. Waduh. Sekacau itu bang, istilahnya saya nggak bilang ya gimana ya, saya bilang ya sebrengsek itulah kira-kira bahasanya begitu. Jadi kalau saya suka ngelihat YouTube Kang Deddy juga nih, Nah, kayaknya wah luar biasa. Dengan ada cerita ini saya jadi bingung, ini pencitraan apa bukan sih sebenarnya gitu loh. Jangan-jangan mirip-mirip Jokowi yang lagi kita lawan sekarang gitu loh. Makanya saya berharap nih bang, Kang Deddy ini denger nih. Jangan cuma berani dengan rakyat-rakyat kecil aja tuh bongkar-bongkar. Tapi yang kayak gini berani bongkar nggak nih? Padahal udah ada surat dari Pak Prabowo, luar biasa loh. saya pernah podcast juga dengan kawan tokoh juga kan, menyampaikan mungkin karena kami belum cukup viral. Jadi saya minta kawan-kawan nih supaya viral nih. Oh ya, mudah-mudahan dengan ini. Mungkin kalau udah viral, mungkin Kang Deddy akan manggil kami. Tuh, insya Allah. Mungkin belum cukup viral ini kan. Karena ini kan youtubernya nasional ya untuk gerakan bongkar ijazah palsu Jokowi. Mudah-mudahan viral nih. Jangan sampai ketika ini viral, Kang Deddy diam aja, wah. Kalau diam aja nanti kita bisa selidiki ijazahnya juga nih. Itu kira-kira bang. Jadi gini bang, ini kan udah clear ya, kita berharap Ya. Pak Prabowo aja udah tahu nih. Udah tahu. Menseknek udah tahu. Terus juga Mendagri udah tahu nih. Sudah. Tadi siapa ketua itu siapa? Ketua bupati segala macam itu? Oh, ketua tim pemenangan. Bang Bursa. Oh, Bang Bursa ya. Bang Bursa. Tolong Bang Bursa dipantau nih anak buahnya nih, dibawa Bang Bursa langsung nih Bang. Nanti insya Allah kapan saya mau main ke rumah Bang Bursa lah, jadi penting lah untuk bicara ini gitu. Bang, ada tambahan info. Udah pindah? 3 Mas. Oh, sama Bang Yunas katanya di 3 Mas tadi mau datang mau bicara baik-baik gitu. Bang Rustan, punten tambahan. Oke, tambahan Jadi, lagi silakan Bang. Apkasi tadi, Apkasi. ketuanya beliau. Oke. Nah, kebetulan mudah-mudahan ada ketua harian yang bisa bantu di Apkasi. Karena kebetulan Ketua hariannya kan hariannya si itu Dadang. D1 tadi. Oh, Ya. Bang Bursa ketua hariannya si Dadang nih yang lagi bermasalah. Bang Bursa. Ini aktivis nih, senior saya nih. Suka ketemu lah di acara-acara Bang Hariman, ya kan, acara ngumpul aktivis. Mudah-mudahan nanti saya coba komunikasikan. Terus gini Bang, menjelang nanti sidang nih, hari apa Bang sidang lagi Bang? Selasa. Hari Selasa. Saya berharap supaya ini bisa dilihat masyarakat. Saya berharap tuh yang hadir agak banyak Bang. Oh, kemarin udah cukup banyak bang. Cuma ruangannya emang kecil. Kalau terlalu banyak, saya kira jadi sarden juga kita dalam ruangan itu. Enggak apa-apa di luar, artinya biar rakyat Bandung mau tahu juga kali kan. Nanti kita undang juga nih kawan-kawan nih kalau dia mau bersama. Boleh. Biar ini terbuka lah kasusnya. Jangan ada lagi di rejim di zamannya Pak Prabowo ini hal-hal seperti ini. Ini merusak nama presiden ini, Bang. Ya. Kalau buat saya pribadi, Prabowo lebih baik dari Jokowi lah. Karena saya hari ini dikriminalisasinya oleh Jokowi. Kalau Pak Prabowo saya bilang kebalikannya gitu. Ya sama sih bang. Intinya gini. Saya melihat hari ini ya dari apa yang terjadi dengan kami ini bang. Oke. Tidak ada satupun lembaga hukum, lembaga penegak hukum, kita katakanlah APH ya, yang bisa kami percayai. Ini sebagai korban ini ya. Termasuk Pak Prabowo. Presiden saya percaya bang. Oke. Kalau beliau tahu, ini kan kemungkinan beliau belum tahu nih. Oke, siap. Loh, kira-kira bang. Mudah-mudahan channel ini nanti bisa nyampe ke teman-teman yang lain atau misalnya bisa nyampe ke presiden. Ini terakhir ya bang. Nanti sidang hari apa bang? Selasa. Mudah-mudahan Selasa ini bisa terbuka bang ya. Terbuka. Ini kamera mudah-mudahan bisa masuk. Kalau nggak bisa masuk hakimnya kita tuntut lah, kita kirim kemana supaya bisa membuka ini. Ya. Jangan tabir ini ditutup-tutupi bang, kejahatan Ya. tidak boleh tutupi. Karena apa yang kami perjuangkan sama juga dengan abang yang perjuangkan. Betul. Haknya abang
hak kami untuk melihat ijazah Jokowi juga dengan hak abang sama. Betul. Makanya kami mau membantu abang-abang ini yang terzolimi oleh diduga kuat Bupati Bandung ya bang ya. Ya. Oke bang, terakhir apa bang? Kepada rakyat Indonesia, kepada Pak Presiden bagaimana bang? Nanti juga abang nyusul ya bang. Ya, saya ke Bapak Presiden Prabowo aja emang ya. Jadi kepada Bapak Presiden saya harap, ya kami lah, mungkin harapan saya juga seperti harapan hampir seluruh, mungkin seluruh rakyat Indonesia, bahwa yang menjadi kekurangan di negeri ini satu hal yang jelas-jelas depan mata, kalau dari apa yang saya alami ya Bang, yaitu mengenai penegakan hukum. Itu saja. Kalau saya itu saja. Tapi harus minta diganti nggak duitnya? Nah itu hal lain Bang. Yang penting kan hukum tegakkan dulu Bang, supaya tidak menjadi presiden buruk dan tidak terjadi lagi di kemudian hari. Oke. Nah, perkara bagaimana nanti pengembalian uangnya kan jalur lain nanti. Oke siap. Ya mudah-mudahan itu bisa kita Harus ambil bisa lagi. dong, harus bisa dong. Ya, Kan hak abang ya kan? ya. Harus diperjuangin sama mati Iya. ya. Diperjuangin. Abang gimana? Oke, kalau kita harapannya memang di kepercayaan, Bang. Pertama dari kami ya selaku pelaku usaha itu punya peran besar kepada negara. Dari pajaknya bang? Ya semuanya dari Tenaga kerja. tenaga kerja, pajak, kemudian juga pembangunan dan sebagainya ya. Nah, ini jangan sampai pengusaha-pengusaha lain itu kapok gitu. Takut ya? Ya, untuk mendukung program pemerintah. Oke. Apalagi kabupaten, kemudian provinsi itu kan banyak di kita ya. Nah itu jangan sampai kejadian karena kita sudah dengar lah ya BUMN juga banyak dana yang dikemplang. Oke. Nah ini juga dana kita di Kabupaten Bandung BUMN. dikemplang. Mungkin di Bandung ini mungkin ya ada proyek lain juga yang sama, tapi nggak sekeras kita. Oh. Kemudian kabupaten lain kita belum telusuri ke sana. Ada yang ya udah kita ikhlasin, ya seperti itu. Nah ini yang harus kepercayaan. Kemudian yang tadi disampaikan Pak Dedet untuk penegakan hukum. Nah ini kepercayaan ke depan. Jangan sampai baru viral kemudian berubah dalam 1 hari. Ya, belum lama kan ada itu berita yang viral ya. Nah ini mudah-mudahan nggak sampai ke sana. Kepercayaan. Jadi kita harapkan penegakan hukum dipercaya rakyat, kemudian juga nantinya ini akan efeknya sejahtera, rakyat sejahtera, kemudian juga Negara sejahtera juga. kita sebagai pelaku usaha siap untuk membantu program pemerintah, Pak Bang Rustam. Ya. Saya kira itu aja. Oke bang. Oke. Oke. Terima kasih. Semoga ini dapat disebarkan sehingga bisa sampai ke presiden dan lain-lainnya, dan semoga ini dapat diselesaikan dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.